Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hingga saat hari ini, Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Kita datang, kita mau menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan lewat setiap pujian penyembahan yang kita naikkan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Kami rindu kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi tempat ini. Mulianya, amin. Hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Hadirlah Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkati Kau, haleluya Tuhan. Ini setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan bagi-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak kami muliakan Tuhan. Biarlah segenap hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Oh, memenuhi tempat ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat
Bapa yang baik, ini kerinduan kami. Setiap yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Ini pujian kami. Kami siap bersorak bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap berlompat bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan, setiap yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Mari berglori bagi Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaan Tuhan kami saksikan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Mari bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Mari kita mau lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Naikkan pujianmu bagi Tuhan. Dari utara ke selatan. Amin. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, haleluya. Mari mau bersemangat lagi memuji Tuhan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Kita akan serukan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk, sama-sama kita serukan. Allahku dahsyat. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi lompat bagi Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lagi dengan sungguh katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh amin. Haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah nama Tuhan. Oh, kita seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh,
Sebab Dia Allah yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau lebih tinggikan nama Tuhan. Mari bangkit, bersorak, memuji nama Tuhan. Sebab kita adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari kita mau sungguh katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang, amin, haleluya. Tuhan mempersiapkan kita untuk menggenapi setiap firman Tuhan. Mari maju, mari bersorak bagi Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Sebab Dia Yesus, Dialah Raja, Raja segala. Amin, haleluya. Dialah Raja. Terima kasih Tuhan. Mari kita serukan pujian ini lagi. Kita nyanyikan. Mari kita semua, amin, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, haleluya. Kami akan bangkit Tuhan, menyatakan setiap kemuliaan Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Raja segala raja. Dialah, serukan. Bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Kami mau bangkit Tuhan, mengenapi setiap firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Setiap lutut, bahkan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Dialah Tuhan. Oh, lompat bagi Tuhan. Mari kita serukan lagi. Dialah, bukan bangkit. Amin, haleluya. Dan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sebab Dialah Tuhan. Oh, Dialah. Lagi kita mau katakan Dialah Raja. Dialah Raja. Amin, haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dialah Yesus, Raja di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku, kami percaya bahwa Raja di atas segala raja, hanya Engkaulah Yesus yang sanggup menolong kehidupan kami, menopang kehidupan kami Tuhan. Bahkan di saat tersulit di dalam kehidupan kami, Engkau mampu membukakan jalan bagi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu.
berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi, katakan. Kau bukakan jalan di lautan. Terima kasih Tuhan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah. Pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Mari Bapak Saudara, saya undang untuk kita kembali bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita katakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan percaya Engkau pegang kendali setiap hidup kami. Haleluya. Berserah. Dengan iman kita menaikkan pujian ini. Ku berserah. Haleluya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Serahkan setiap beban hidupmu kepadanya. Seluruh hidupku. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita mau serukan Dia, Yesus yang mampu menolong kehidupan kita. Sampaikan semua kepadanya, bahwa hanya Dialah yang sanggup menolong kehidupanmu saat ini. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Mampukan kami melewati setiap badai persoalan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, berserah ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya Engkau yang mampu menyertai kehidupan kami. Oh, haleluya. 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 Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya.
berserah, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Yesus, Yesus. Haleluya, ya Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat. Lagi dengan sungguh mau kita nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Aku berserah. Aku berserah. Oh, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Mari serukan sekali lagi. Aku berserah. Aku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya pemilik kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mampu menjawab setiap pertanyaan di dalam kehidupan kami. Mampu menyegarkan kembali iman kami Tuhan. Mengokohkan kembali iman kami ya Bapa yang baik. Kau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau urapi dia dengan luar biasa. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Biar pengurapan daripada Engkau saja terjadi di dalam kehidupannya. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Boleh mendengarkan dengan baik Tuhan. Firman Tuhan yang tersampaikan, tertanam di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali duduk. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak menyangka saudara, kalau saya bisa dipercayakan untuk berdiri di hadapan saudara hari ini, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Apa yang tidak pernah muncul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Bagi orang yang mengasihi dia tentunya. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kepercayaan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang surrender. Surrender. Ya, atau yang kita kenal yaitu berserah.
Ya, tadi kita sudah nyanyikan, ku berserah, ku berserah. Nah, saudara, saya percaya kata berserah ini memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sering kita dengar, bahkan mungkin sering diucapkan oleh mulut kita, saudara. Ya, ketika mungkin kita dalam masalah, ya, istri dalam masalah, suami berkata kepada istri, sudah mah, berserah saja. Ya, demikian juga mungkin suami lagi dalam pergumulan sedang dalam masalah, istri berkata kepada suami, sudah pak, berserah saja. Ya, mungkin demikian juga dengan anak-anak juga, mungkin orang tua kepada anak-anak, ya sebaliknya juga anak-anak kepada orang tua, sudah berserah saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, mungkin kata berserah ini pernah diucapkan dari mulut kita atau oleh mulut kita, saudara. Karena tidak bisa kita pungkiri, saudara, bahwa realita atau kenyataan kehidupan yang kita jalani ini, saudara, itu tidak selamanya mulus. Benar? Betul? Ya. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini, saudara, itu tidak selamanya, jalan yang kita lalui itu tidak selamanya rata. Ya. Kita pasti akan mengalami yang namanya problema, masalah, ya, proses kehidupan. Tidak selamanya jalan yang kita lalui itu rata. Ya, saudara, ingat lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan terus bersama-sama dengan kita. Amin. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, Dia akan selalu menguatkan kita. Sekali lagi, saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, pasti kita akan berhadapan dengan tantangan hidup. Ada begitu banyak goncangan-goncangan yang akan menggoncangkan iman kita, saudara. Ada begitu banyak goncangan-goncangan yang akan menggoncangkan perahu kehidupan kita, yang akan menggoncangkan bahtera rumah tangga kita, saudara. Ya. Haleluya. Nah, kata berserah itu memang sangat gampang untuk diucapkan. Sekali lagi, kata berserah memang sangat gampang untuk diucapkan. Tetapi untuk melakukannya itu yang sulit. Ya. Padahal berserah, saudara, ya, kata berserah adalah sebuah tindakan atau sebuah sikap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Kata berserah ini adalah sebuah tindakan, sebuah sikap yang Bapa kehendaki dalam setiap kehidupan orang percaya. Pengikut Tuhan, orang Kristen, orang yang mengaku anak Tuhan, seharusnya kita harus memiliki sikap berserah. Ya, sikap berserah ini harus ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, karena gini, saudara, saya mau kasih tahu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ya, saya percaya kalau mungkin saya bertanya satu persatu di tempat ini, pasti semua kita menjawab, oh, saya mengasihi Tuhan. Ya, mungkin kalau kita ketemu sama orang-orang Kristen di luar sana, kita bertanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Pasti jawabannya, iya, saya mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, orang yang mengasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, dia berserah kepada Tuhan. Amin. Dia memiliki sikap berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kehidupannya ini dia tidak kuat menjalani kehidupannya sendiri. Dia tidak mampu, manusia ini terbatas, saudara. Itu sebabnya dia mau berserah. Dia angkat tangan, dia berserah, Tuhan aku berserah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang orang-orang yang berserah. Ya, kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dikatakan Alkitab tentang orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Dan sebentar juga kita akan belajar bersama-sama atau kita melihat teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya dalam penyerahan kepada Tuhan. Atau tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka ini berserah penuh kepada Tuhan. Ya, nah puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat. Di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga. Mazmur 138 ayat yang ketiga. Ya, saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras.
1, 2, 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya, saya bacakan sekali lagi saudara. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam perikop ini saudara, kita bisa melihat ini adalah pengalaman Raja Daud saudara. Ya, pengalaman Raja Daud ketika dia berada dalam kesempitan lalu diselamatkan oleh Allah. Ya, Raja Daud dia mengalami kesempitan dan disitulah dia mendapatkan kesempatan untuk apa? Diselamatkan oleh Allah, dipulihkan oleh Allah. Dia katakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara perhatikan kata-kata kalimat awal di situ saudara. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Nah saudara, saya mau katakan begini. Orang yang berserah saudara. Kita perhatikan kata berseru di sana saudara. Nah saya mau katakan begini. Orang yang berserah saudara. Orang yang berserah. Dia pasti berseru sama Tuhan. Katakan amin. Ya, orang yang berserah pasti dia berseru kepada Tuhan. Bukan hanya ketika dia sedang mengalami masalah. Terkadang pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan nanti dalam masalah, ya, nanti dalam ketika menghadapi problema saudara, baru mau berseru kepada Tuhan. Ya, nanti ketika mengalami musibah, baru mau berseru kepada Tuhan. Nah, seharusnya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen saudara, kita harus berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Amin. Ya, kita harus terus berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Ya, kita harus terus berseru kepada Tuhan. Inilah yang saya namakan orang yang berserah. Ya, orang yang berserah pasti dia berseru kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Ya, sekali lagi dia tidak mampu menjalani hidupnya ini sendiri. Dia sadar bahwa dia butuh Tuhan. Itu sebabnya dia berseru. Dia berseru kepada Tuhan. Ya, dia sadar tanpa Tuhan dia tidak kuat. Dia sadar, saudara, tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di ayat tadi dikatakan orang yang berseru akan dijawab oleh Tuhan dan apa? Ditambahkan kekuatan yang baru, saudara. Ya, orang yang berseru akan dijawab oleh Tuhan dan apa? Ditambahkan kekuatan yang baru. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kata berserah ini mungkin adalah salah satu kata dalam kekristenan saudara yang sering disalah mengerti. Dan akibatnya banyak orang Kristen ya yang menjadi susah untuk berserah. Ya, sekali lagi kata berserah ini mungkin dalam kekristenan adalah kata yang sering disalah mengerti saudara. Sehingga akibatnya banyak orang Kristen yang menjadi susah berserah. Makanya saudara tidak heran banyak orang dibuat mentok dulu ya. Dibuat mentok dulu benar-benar tidak bisa apa-apa, benar-benar tidak bisa ada yang tolong. Baru mau berkata Tuhan aku berserah. Ya, nanti udah mentok dulu, udah gak bisa berbuat apa-apa, udah gak ada yang bisa tolong. Baru katakan Tuhan aku berserah. Coba kalau masih gagah ya. Coba kalau masih punya backingan kiri kanan, ya masih lancar-lancar. Untuk bilang berserah itu mulutnya seperti dilem, saudara. Ya sangat susah untuk bilang berserah. Ya, yang lebih parah lagi ada beberapa orang, saudara. Ada beberapa orang yang bahkan sudah mentok sekalipun, saudara. Ya, tetapi masih susah untuk bilang berserah kepada Tuhan. Masih susah untuk berserah kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama saudara. Padahal tidak ada salahnya saudara untuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku salah. Tuhan aku tidak sanggup. Tuhan aku tidak kuat. Tuhan aku berserah. Ya tidak ada salahnya. Ya, terkadang kita gengsi sama Tuhan. Kita gengsi sama Tuhan. Saya mau katakan saudara, jangan gengsi sama Tuhan. Jangan malu untuk bilang ke Tuhan, Tuhan aku berserah. Karena saudara, dengan sikap ini kita menunjukkan hati yang lembut.
hati yang sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, saat ini saya akan menceritakan atau saya akan membagikan 3 jenis orang Kristen yang kita bisa temui hari-hari ini. Ya, 3 jenis orang Kristen yang ada di akhir zaman ini yang mungkin kita bisa lihat ya yang ada di sekitar kita, saudara. Nah, orang Kristen yang pertama, saudara, adalah orang Kristen pasrah. Ya, orang Kristen pasrah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata pasrah ini kesannya positif. Ya, kata pasrah ini kesannya positif. Tetapi saudara, ketika kita teliti lebih dalam lagi, pasrah itu artinya negatif, saudara. Pasrah itu pesimis. Ya, sekali lagi, pasrah itu pesimis. Omongannya itu pesimis, saudara. Omongannya seperti ini, sudahlah, mau diapain lagi? Sudah gitu aja lah. Udah kalau mau miskin ya miskin aja. Mau buat apa lagi? Udah gitu aja lah, terserah. Ya, mboh, terserah. Nah, saudara, itulah omongan orang yang pasrah. Orang yang tidak punya harapan, menyerah sama keadaan. Nah, mari sama-sama kita mau menjadi orang Kristen atau pengikut Tuhan yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Amin, saudara. Ya, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, saudara. Ya, keadaan baik ataupun keadaan yang tidak baik, kita tidak boleh menyerah. Kita jangan mudah terpengaruh dengan keadaan, situasi yang ada di sekitar kita, saudara. Mari kita mau jadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Mari katakan samping kiri, samping kanan saudara, katakan jangan menyerah dengan keadaan. Ayo saudara, katakan samping kiri kanan saudara, katakan jangan menyerah dengan keadaan. Haleluya. Nah, itu orang Kristen yang pertama, orang Kristen yang pasrah. Ya, omongannya pesimis, seperti orang yang tidak memiliki harapan. Nah, kita akan lihat jenis orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen yang berserah, saudara. Nah, ini yang sedang kita bahas hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kesannya mirip, saudara, ya, berserah sama pasrah, ya kesannya sepertinya agak-agak mirip, saudara. Tetapi sifatnya beda. Sifatnya beda. Orang yang berserah itu optimis. Kalau orang yang pasrah tadi pesimis, saudara. Orang yang berserah itu optimis. Omongannya gini, saudara. Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Sekarang aku serahkan di tangan Tuhan. Aku serahkan ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Nah, itu orang yang berserah, saudara. Tuhan, aku tidak tahu masa depanku seperti apa. Tetapi aku percaya bahwa masa depanku ada di dalam Tuhan. Dan masa depanku penuh harapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, meskipun bisnisku sedang goyah, usahaku mulai sepi, keuanganku mulai menurun. Tetapi aku percaya ada Tuhan yang sanggup memulihkan semuanya untuk aku. Amin. Nah, ini saudara, kata-kata orang yang hidup dalam penyerahan. Orang yang berserah kepada Tuhan. Mungkin yang tadinya kita orangnya pesimis, saudara. Suka menyerah dengan keadaan. Nah, sekarang kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan bagian. Sekarang aku serahkan ke tangan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang bekerja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara sudah berserah kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, lalu saudara mulai mengambil tindakan, saudara. Ya, ketika kita berserah, kita mengambil tindakan, kita introspeksi diri kita, saudara. Yang mungkin tadinya kita malas untuk berdoa, kita mulai lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ada tindakan, ada langkah yang harus kita ambil. Ya, tadinya kita jarang membangun jarang membangun hubungan dengan Tuhan, kita mulai rajin membangun hubungan yang intim bersama Tuhan. Mungkin tadinya kita belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, masih suka lihat kesalahan orang lain, masih suka melihat kesalahan kiri kanan, saudara. Mulai saat ini, ya, kita mau berubah. Amin. Kita mau berubah. Itulah yang namanya orang Kristen yang berserah, saudara. Ya, orang Kristen yang berserah. Orang Kristen yang berserah, saudara, adalah orang Kristen yang mau bertindak. Haleluya. Sekali lagi, orang Kristen yang berserah adalah orang Kristen yang mau bertindak. Nah, saudara, kita bisa melihat perbedaannya di sini. Ya,
Tadi orang Kristen yang pasrah pesimis, orang Kristen yang berserah dia optimis saudara. Ya, berbeda. Inilah orang Kristen yang berserah. Nah, kita akan lihat jenis orang Kristen yang ketiga adalah orang Kristen ngotot, saudara. Ya, ngotot yang saya maksudkan di sini bukan ngotot ini, saudara ya. Bukan ketika kita nge-gym ya, angkat-angkat beban, barbel, terus muncullah otot ya. Bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Tapi orang Kristen yang ngotot yang saya maksudkan di sini adalah orang Kristen ini, saudara, tingkat PD-nya luar biasa. Ya, tingkat PD-nya luar biasa. Bahkan saking PD-nya saudara, ia merasa lebih hebat dari Tuhan. Wah, ini ada jenis orang Kristen seperti ini. Saking PD-nya, dia merasa lebih hebat dari Tuhan. Tuhan, menurut saya Tuhan, begini saja Tuhan. Nah, coba Tuhan kayak begini Tuhan. Tuhan, orang seperti itu Tuhan, mending dihukum aja. Nah, ini orang Kristen yang ngotot saudara. Ya, orang Kristen seperti ini saudara, biasanya membuat hubungan menjadi rusak. Ya, sekali lagi orang Kristen tipe seperti ini saudara, biasanya membuat hubungan menjadi rusak. Orang seperti ini dia akan memakai segala macam cara saudara, untuk menghalalkan demi apa? Mencapai tujuannya. Nah, ini dia orang Kristen yang ngotot. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat 3 jenis orang Kristen. Ya, orang Kristen yang pasrah, orang Kristen yang berserah, sama orang Kristen yang ngotot. Dari 3 jenis orang Kristen ini, orang Kristen mana yang harus kita teladani? Orang Kristen mana yang harus kita teladani? Orang Kristen yang pasrah? Atau orang Kristen yang berserah? Atau orang Kristen yang ngotot? Ya, saya percaya kita semua mau pilih yang nomor 2. Amin. Orang Kristen yang berserah. Ya, saudara. Puji Tuhan. Karena saudara, orang Kristen yang berserah adalah orang Kristen yang Allah Bapa cari. Ya, kita sudah melihat 3 jenis orang Kristen, saudara. Dan sekarang kita akan melihat, kita mau lihat teladan dari 3 tokoh Alkitab sekaligus. Ya, teladan dari 3 tokoh Alkitab sekaligus, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita yang mungkin rajin ke sekolah minggu dulu, saudara, pasti sudah familiar dengan kisahnya. Jadi saya akan langsung saja kepada intinya saudara. Nah, peristiwa apa yang paling saudara ingat ya dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kisah apa saudara? Peristiwa apa yang saudara ingat dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mungkin akan ada yang berkata dapur api. Ya. Ada yang berkata, oh diselamatkan, diluputkan, ditolong oleh Tuhan. Ya, karena kita sudah sering dengar cerita ini saudara. Nah, sekarang saudara, kalau kita baca ceritanya, pasti kita biasa saja saudara. Karena kita sudah tahu endingnya itu seperti apa. Ya, kalau kita baca cerita ini atau kita dengar mungkin kita biasa saja karena kita sudah tahu, oh endingnya seperti apa. Endingnya pasti Tuhan tolong. Tetapi saudara coba, kalau kita berada di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu. Apakah kita masih bisa sesantai sekarang? Ya. Mereka menghadapi Raja Nebukadnezar, saudara, yang memiliki peraturan seperti ini, saudara. Peraturan yang pertama, Raja tidak pernah salah. Peraturan yang kedua, kalau Raja salah, kembali lagi ke peraturan yang pertama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menghadapi Raja seperti ini, seharusnya nurut saja. Nurut saja, taat saja. Tutup mulut, jangan melawan, bahaya. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh 3 orang Ibrani ini saudara, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Malah sebaliknya saudara. Mereka tidak mau menyembah patung buatan raja saudara, malah mereka dengan berani bilang begini saudara. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini namanya cari mati. Ya, melawan perintah atau melawan aturan dari Raja Nebukadnezar. Ini namanya cari mati. Dan saudara lihat saudara, akhirnya atau alhasil dari respon mereka atau sikap mereka ini, alhasilnya saudara. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh dapur api itu untuk dipanaskan 7 kali lipat. Ya, kita tahu bersama cerita ini. Saudara kebayang panasnya seperti apa saudara. Ya, ini bukan api seperti kita barbekyuan ya. Kalau mungkin saudara pernah ikut api unggun, ya bukan api seperti ini. Saudara di sini katakan dipanaskan 7 kali lipat. Saudara buktinya orang yang melemparkan ketiga orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego ini hangus terbakar seperti RW saudara. Ya hangus terbakar. Ya buktinya orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ini ketika melemparkan mereka ke api saudara. Orang yang melemparkan mereka yang terbakar. Hangus, gosong. Ya kita semua tahu akhir ceritanya saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego selamat tanpa kurang suatu apapun. Nah saudara kita lihat yang dilempar dalam api saudara. Ya kita tahu bersama ada 3 orang. Cuma 3 orang. Cuma Sadrak, Mesak, Abednego, hanya 3 orang. Tetapi orang-orang di sana melihat bukan lagi 3. Tetapi ada 4 orang di sana. Tuhan hadir di sana. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di sana saudara. Dan akhirnya apa? Raja Nebukadnezar memberi mereka posisi yang tinggi. Dan mengeluarkan perintah saudara. Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego ini diangkat oleh raja. Dan raja mengeluarkan perintah saudara. Perintahnya seperti ini. Semua orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau tidak, rumahnya akan dirobohkan dan orangnya akan dipotong-potong. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diangkat di sana saudara. Diangkat oleh raja. Dan apa? Menyuruh semua orang untuk menyembah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah yang disembah Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang sama yang kita sembah sampai saat ini. Puji Tuhan saudara. Nah kita semua suka ending yang happy-happy saudara. Ya, kita pasti semua suka kalau nonton film, kita pasti suka endingnya itu wah happy, endingnya keren. Nah kemarin kami Augro saudara nonton film rohani tentang pengangkatan. Nah, kalau itu bukan happy-happy saudara. Tetapi akhir dari ceritanya di situ banyak sekali yang tertinggal saudara. Banyak sekali orang Kristen yang tertinggal. Ya tiba-tiba di dalam kegiatan mereka, tiba-tiba saudara, orang-orang menghilang, cuk, cuk, cuk. Anak-anak kecil menghilang, cuk, cuk. Itu terjadi. Ada orang yang membawa pesawat, sedang mengemudikan pesawat, sedang membawa pesawat saudara. Tiba-tiba pilotnya ini hilang. Dan pesawatnya hilang kendali, jatuh. Terjadi apa? Di mana-mana itu banyak pesawat jatuh saudara. Mobil tabrakan di mana-mana, banyak sekali orang yang hilang. Dan endingnya saudara, ya banyak orang Kristen yang tertinggal dan mengalami penganiayaan besar, penganiayaan antikristus. Dan itu bukan cuma sekedar film biasa. Itu adalah firman Tuhan yang akan terjadi. Kita tidak tahu kapan saudara. Mungkin sebentar, kita gak tahu. Sesudah kita pulang gereja mungkin tiba-tiba terjadi pengangkatan, kita gak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi kita harus bersiap-siap. Nah Sadrak, Mesak dan Abednego saudara, mereka diangkat oleh Tuhan. Ya, siapa juga yang tidak ingin mengalami seperti Sadrak, Mesak dan Abednego saudara. Ya, dikasih posisi yang tinggi saudara. Namun jangan lupa, sebelum kita diangkat oleh Tuhan, ya kita harus melewati dapur api saudara. Ya, dapur api. Nah ini yang tidak semua orang suka. Dapur api ini yang tidak semua orang suka. Siapa sih yang mau menderita? Siapa sih yang mau mengalami tekanan proses, ya mungkin sampai proses batin saudara. Siapa yang mau kayak gitu? Nah waktu Sadrak, Mesak berada dalam dapur api saudara, kita lihat ada Allah di sana. Ada Allah di sana. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apapun dapur api yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah ada Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Ada Yesus bersama-sama dengan kita dan Dia akan memberikan jalan keluar buat kita.
1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab apa? Allah setia. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi setiap masalah yang kita alami, saudara, setiap proses yang kita alami, percayalah saudara, ada Yesus di sana. Di balik badai ada Yesus yang siap menolong kita, yang siap memampukan kita, dan siap memulihkan kita. Katakan amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dapur api adalah tempat di mana kita belajar berserah kepada Tuhan. Ya. Daniel pasal 3 ayat 21 sampai 22. Daniel 3 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat. Dalam ayat ini kita mesti bisa melihat mereka dimasukkan ke dalam dapur api saudara. Dalam kondisi terikat. Artinya mereka dimasukkan dalam dapur api dalam keadaan, dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Mentok, habis. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ya, tidak ada yang bisa diharapkan untuk menolong mereka kecuali Tuhan, saudara. Ya. Nah, kenapa kita perlu masuk di dalam dapur api? Ya. Kenapa kita perlu masuk dalam dapur api? Jawabannya, saudara, supaya kita sadar bahwa manusia itu terbatas. Ya. Kenapa sih kita harus diproses? Kenapa sih Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Jawabannya supaya kita sadar bahwa kita ini terbatas, saudara. Ya, kita sudah terlalu sering dengar, ya, kita sudah sering baca, diberitahu mungkin bahwa manusia itu terbatas, saudara. Kekayaan tidak bisa menolong, kecantikan akan berakhir, ya, kegantengan akan berakhir dan bla 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 bla, saudara. Pertanyaannya, apa hanya dengan tahu semua itu kita benar-benar paham keterbatasan manusia? Ya. Apakah hanya dengan mendengar itu kita bisa paham dengan keterbatasan manusia? Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Terkadang kita baru mengerti kalau kita sudah mengalami. Ku tahu sebab ku alami. Amin. Ya, terkadang kita baru mengerti waktu kita alami. Saudara ingat kisah dari Ayub. Ya. Ayub saudara ketika dia mengalami dapur api dalam hidupnya. Barulah dia mengakui saudara. Hanya dari mulut orang saja aku mendengar tentang engkau saudara. Hanya dari mulut orang saja aku mendengar tentang engkau Tuhan. Tetapi sekarang ketika dia melewati dapur api dalam kehidupannya. Dia katakan sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Pengalaman ya membuat kita mengerti. Bahwa kita ini terbatas. Dan kita ini butuh Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama saudara. Nah kita sudah melihat tadi yang pertama 3 jenis orang Kristen. Ya, orang Kristen yang pasrah, orang Kristen yang berserah, sama orang Kristen yang ngotot saudara. Nah kita juga sudah melihat tiga orang yang sudah memberikan teladan yang sangat baik buat kita. Yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana mereka hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Mereka berserah penuh, mereka berserah total kepada Tuhan dan akhirnya apa? Mereka melihat pertolongan Tuhan di sana, saudara. Nah, saat ini kita akan melihat, saudara, sekarang ini kita akan belajar bersama-sama tentang 4 benar, ya, 4B, 4 benar yang perlu kita lakukan. 4 benar yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara, mengerti yang benar. Ya, mengerti yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berani bilang sama Nebukadnezar, kalau Allah yang kami puja gak melepaskan kami tetap gak akan menyembah patung buatan rajaku itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin mereka bisa bilang begitu kepada raja? Jawabannya, karena mereka mengerti siapa Tuhan yang mereka sembah. Amin. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka tahu siapa Tuhan yang akan menolong mereka, saudara. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Sekali lagi, kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Mengerti yang benar tentang Tuhan.
Nah, bagaimana agar kita bisa memiliki pengertian? Bagaimana agar kita bisa memiliki pengertian yang benar akan Tuhan, saudara? Yang pertama, kita harus siap menjadi murid yang siap diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, kita harus siap menjadi murid yang siap diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus siap dimuridkan, saudara. Artinya kita harus siap diarahkan oleh firman Allah, oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, saudara. Alkitab. Ya, Alkitab ini, saudara, kelihatannya biasa, kelihatannya sederhana. Waktu saya bertobat, saya beli Alkitab ini nggak sampai 100.000, saudara. Ya, kurang lebih 80.000 gitu. Ya, seperti buku biasa. Tetapi dari sinilah saya tahu kebenaran. Dari sinilah saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Dari sini saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Dari sini saya bisa tahu kalau Yesus sudah mati untuk saya dan saya memperoleh keselamatan dari sini. Kita harus siap dimuridkan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau mau jadi orang Kristen yang berserah, kita harus punya pengertian yang benar. Itu yang pertama, memiliki pengertian yang benar. Yang kedua, memilih yang benar. Yang kedua, memilih yang benar. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 15. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Intinya gini, saudara. Nebukadnezar bilang begini, sekarang kalian pilih. Pilih, mau menyembah patung buatanku atau mati. Nah, Raja Nebukadnezar kasih pilihan. Kalau menyembah patung tidak mati, tapi kalau menyembah patung mati. Dikasih pilihan, saudara. Dan saudara tahu apa yang dipilih oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Ya, mereka pilih untuk apa? Mereka pilih untuk mati. Mereka pilih mati, ya, kalau dari pilihan yang dikasih oleh Raja Nebukadnezar itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hidup itu penuh dengan pilihan. Sekali lagi, hidup itu penuh dengan pilihan. Ya, kehidupan yang kita jalani hari-hari ini penuh dengan pilihan. Kita mau pilih mana, saudara? Dan setiap pilihan, ya, itu mengandung resiko. Setiap pilihan yang kita pilih itu mengandung resiko. Ya, tidak ada yang namanya jalan yang aman, saudara. Ya, tidak ada namanya jalan yang aman. Kita harus siap menghadapi resiko. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan cuma tahu yang benar. Ya, jangan cuma tahu yang benar, tetapi pilih juga yang benar meskipun beresiko. Ya. Yang pertama tadi kita sudah lihat, yang kedua tadi memilih yang benar. Hal yang ketiga yaitu melakukan yang benar, saudara. Nah, setelah kita memilih yang benar, berikutnya kita harus melakukan yang benar. Saudara, memilih itu mudah. Ya, sekali lagi memilih itu mudah, tetapi melakukan itu yang sulit. Ya, seperti kata berserah tadi. Memilih itu mudah, tetapi melakukan itu yang sulit. Jadi saudara, ketika kita sudah memilih yang benar, contoh kita memilih kebenaran, saudara. Ya, kita memilih kebenaran. Ada kebenaran, ada hal-hal yang tidak benar. Kita mau pilih mana? Contoh, kita memilih kebenaran. Nah, saudara, kalau saudara memilih kebenaran, saudara, berarti saudara juga harus siap untuk melakukan kebenaran. Amin. Kita di tempat ini, saya percaya kita semua memilih kebenaran. Kalau kita memilih kebenaran, berarti kita juga harus siap untuk melakukan kebenaran. Kalau kebenaran suruh kita harus jadi orang Kristen yang setia, berarti kita juga harus jadi orang Kristen yang setia. Kalau kebenaran menyuruh kita harus menjadi orang Kristen yang taat, berarti kita harus menjadi orang Kristen yang taat, saudara. Kalau kebenaran menyuruh kita, jangan mengingini milik orang lain, berarti kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Itu kebenaran. Ya, kita harus melakukan yang benar, saudara. Ya, yang ketiga melakukan yang benar. Nah, saudara, memang
ketika kita memilih kebenaran, saudara, pasti ada risiko. Ya, ketika kita melakukan kebenaran pasti ada risiko. Ya, mungkin dikatakan sok suci lah, lebay lah. Ya, pasti kata-kata ini sering datang kepada kita ketika kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Udah gak mau gabung lagi di hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak guna. Pasti dikatakan, sok suci kamu, lebay. Ya, dibilang cari muka lah dan bla bla bla, saudara. Ada resiko, tetapi saya mau katakan, percayalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Asalkan kita mau melakukan kebenaran. Saudara, saya mau bilang begini, meskipun kita gagal, meskipun kita jatuh, kalau gagal, bangkit lagi, saudara. Ya, coba lagi kalau gagal. Kalau jatuh, bangkit lagi. Ya, saya sangat senang atau saya sangat terberkati dengan pujian yang berkata, bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Amin. Kita sudah lakukan bagian kita, nanti Tuhan lakukan bagian. Yang terakhir, yang keempat adalah motivasi yang benar. Motivasi yang benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menurut saya ini yang terpenting, saudara. Karena motivasi yang benar, inilah yang akan mendasari semuanya yang sudah kita lihat tadi. Memilih yang benar, melakukan yang benar, memiliki pengertian yang benar. Nah, yang terakhir yang kita lihat, memiliki motivasi yang benar, saudara. Saya tidak tahu sekarang ini saudara sedang berada di posisi apa. Mungkin ada di antara kita yang sekarang sedang bingung. Mungkin bingung dengan suami, ada yang bingung dengan istri, ada yang bingung dengan anak-anak, atau mungkin ada yang bingung dengan bisnis, kesehatan, atau keuangan. Mungkin kita sudah coba segala macam cara tetapi masih belum ada jalan keluar. Sekarang, saudara, kalau begitu sekarang saatnya untuk berserah pada Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, katakan berserah. Sekali lagi saudara, berserah. Nah, waktunya sekarang untuk berserah kepada Tuhan. Haleluya. Nah, mulailah dari pengertian yang benar, lalu pilihlah pilihan yang benar yaitu jalan-jalan Tuhan. Yang terakhir, lakukan yang benar yang sebisa kita dengan motivasi yang benar. Ya, saudara, mintalah Tuhan memurnikan hati kita ya, sehingga pada akhirnya kita memiliki motivasi kasih, saudara. Ketika kita memiliki motivasi kasih, motivasi yang benar harus selalu kita miliki. Itulah yang didasari, motivasi yang benar itu selalu didasari dengan kasih. Nah, ketika kita sudah melakukan 4 benar ini, saudara, dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah. Tuhan mendengar dan menerima penyerahan kita. Satu kesaksian, saudara, yang akan menutup khotbah saya hari ini. 2016, saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya ditarik oleh Tuhan dan saat itu, saya mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya mempunyai orang tua, ya, orang tua saya masih lengkap, saudara. Dan mereka adalah hamba Tuhan juga. Sekarang sedang mengembalai bukan di kota, saudara, di desa, dan itu pun perintisan. Saya melihat bagaimana kesusahan mereka, bagaimana penderitaan yang mereka alami ketika mereka melayani Tuhan atau merintis sebuah pelayanan, saudara. Tapi waktu saya dipulihkan oleh Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Saya mau jadi pendeta, saya mau jadi pelayan Tuhan. Saya datang kepada orang tua saya dan saya berkata sama mereka, Pa, Ma, saya mau sekolah Alkitab. Saudara tahu apa respon mereka? Mungkin kalau orang-orang tua yang lain senang. Tapi waktu saya berkata, Pa, Ma, saya mau sekolah Alkitab, mereka marah, saudara. Marah sekali sama saya. Kamu sekolah Alkitab, gak boleh.
Kamu pikir sekolah Alkitab gampang? Kamu pikir jadi pendeta gampang? Menderita, Valdi. Waktu itu saudara, saya langsung emosi, saudara. Langsung emosi. Saya langsung jadi perdebatan di sana. Saya berkata sama mereka, kenapa tidak boleh? Aku kasih pilihan sama mereka, saudara. Saya kasih pilihan sama orang tua saya. Kalian mau pilih yang mana? Kalian besuk saya di penjara seperti dahulu kala, ya? Atau kalian lihat saya menjadi seorang pelayan Tuhan, ya? Saya sudah merasakan hidup di penjara itu seperti apa, saudara. Karena lingkungan saya itu sangat keras. Teman-teman saya itu pembunuh semua, saudara. Selalu melakukan kriminal, tarkam dan lain-lain, itu teman-teman saya semua. Pembunuh. Waktu saya masih umur 17 tahun, teman-teman saya itu udah orang-orang, ada yang orang tua, orang-orang dewasa, masuk keluar penjara. Dan dari situ saya bertumbuh. Tetapi Tuhan luar biasa, Tuhan sangat baik buat saya. Tuhan tarik saya dari sana, Tuhan pulihkan saya. Dan kembali saudara, di perdebatan saya dengan orang tua. Saya katakan, kenapa Ma? Kenapa gak boleh? Mereka bilang, gak gampang, menderita. Saudara, saya tidak tahu ya kata-kata mana yang keluar dari mulut saya, tapi saya percaya itu adalah dari Roh Kudus. Ya, tiba-tiba dengan spontan saya berkata kepada mereka, menderita, gak apa-apa, meskipun saya mati, yang penting saya mati dalam pelayanan. Saya katakan seperti itu. Dan dari situ mereka oke. Kalau itu mau kamu, mereka dukung. Saudara. Mereka kasih pilihan, kamu mau sekolah Alkitab di mana? Mereka udah kasih tahu semua sekolah Alkitab. Saya bilang, Ma, Pak, saya mau sekolah Alkitab di Langoan. Itu di kampung saya sendiri, saudara. Saya sekolah Alkitab di sana, tapi bukan sekolah GPDI, GKMI. Saya sekolah di sana dan saya ingat waktu itu kami siswa-siswi cuma 12 orang. Cuma 12 orang, saudara. 12 orang ini, kami sekolah, kami belajar firman Tuhan, kami diproses. Dari 12 orang, tidak tahan. Sampai kami jadi 3 orang. Tinggal 3 orang, saudara. 8 bulan, 9 bulan. Kami tinggal 3 orang. Waduh. Luar biasa, tapi tetap saya bertahan. Saya mempertahankan, saya ini panggilan Tuhan. Saya katakan seperti itu. Saya bertahan, saudara tahu. Pekerjaan saya waktu sekolah Alkitab. Ya, saya kasih makan babi, saudara. Tiap hari saya kasih makan babi. Dan itu bukan cuma 1 ekor. Ya, bukan cuma 2 ekor. Lebih dari 5 ekor, mungkin ada 10 ekor. Banyak sekali kandang-kandangnya, saudara. Setiap hari saya harus angkat kotorannya, saudara. Saya harus angkat kotorannya, saya harus mandikan babi itu satu persatu sampai bersih. Bau. Dan saya harus kasih makan babi-babi itu. Wow, Tuhan, seperti ini Tuhan. Ya, itu cara Tuhan untuk membentuk saya. Memang proses itu beda-beda, saudara. Tapi dengan cara itu Tuhan membentuk karakter saya. Saya tetap bertahan. Gak apa-apa, anggap aja jiwa-jiwa. Lagi membersihkan jiwa-jiwa, udah lakukan aja untuk Tuhan. Udah lakukan sampai selesai, saudara tahu. Tiba hari untuk penamatan. Kami sudah mau ditamatkan dari sekolah Alkitab itu, tiba-tiba saudara, sekolah Alkitab itu tutup. Sekolah Alkitab itu tutup. Saya nangis waktu itu, saudara. Saya nangis, kami semua tidak ditamatkan. Sekolah Alkitab itu tutup. Saya sempat kecewa sebenarnya, sampai saya merasa, aduh, saya ini tidak panggilan kayaknya. Akhirnya saya pulang rumah, tetapi saya tidak mau pasrah. Di rumah saya berserah. Tuhan, Valdi sudah meresponi panggilan. Sekarang tinggal dari Tuhan. Mau bekerja seperti apa buat Valdi. Di rumah saya tidak mau bermalas-malasan, saudara. Saya bangun terus hubungan saya dengan Tuhan. Saya bangun keintiman saya dengan Tuhan. Dan saudara tahu, saya pergi cari teman-teman saya yang nakal-nakal, saudara. Saya gabung sama mereka yang lagi minuman keras. Saya gabung di tempat mereka. Tetapi saya tidak mau terpengaruh dengan mereka. Saya bawa pengaruh. Disitulah kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya. Saudara tahu, ketika saya melayani mereka, satu teman saya dijamah oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Dia dibaptis dan dia sekolah Alkitab dan jadi pelayan Tuhan juga, saudara. Dan ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di sana. Dan saya bisa melihat, wow, ini Tuhan luar biasa. 1 tahun saya ada di sana, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau di situ terus. Tolong Tuhan, buka jalan, saya mau melangkah. Saya mau cari banyak pengalaman dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan buka jalan, saudara. Saya lihat ada sekolah Alkitab lagi yang luar biasa. Sekolah Alkitab Batu. Saya lihat biaya semua di sana, saudara. Wah, ini gak kecil biayanya. Lumayan ini. Aduh, luar biasa.
Tuhan, tapi saya pengen sekolah Alkitab di sini. Waktu itu perekonomian kami lagi memang di bawah sekali. Karena kalau di desa itu saudara cuman berharap di musim cengki. Jadi kalau cengki gak berbuah ya gak. Ya keuangan itu menurun. Waktu itu keuangan itu ekonomi lagi di bawah saudara. Tapi Tuhan paling pengen sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Batu. Pengen sekolah di sana. Akhirnya Tuhan buka jalan. Khawatir sekali. Waktu itu saya ingat saudara, saya sedang nyapu halaman. Bukan halaman, saya sedang nyapu ruang tamu. Banyak sekali sampah. Tapi waktu saya nyapu itu dengan berat hati, saudara, saya nangis. Tuhan, pengen Tuhan. Kalau memang Tuhan bawa ke sana Tuhan, bagaimana biaya saya dari rumah mau ke sekolah Alkitab? Terus, kalau misalnya, oke lah biayanya ada untuk saya naik pesawat ke sekolah Alkitab. Siapa yang biayain saya di sekolah Alkitab? Saya bercakap-cakap terus dengan Tuhan, tapi saya khawatir. Saya takut saya nggak bisa hidup di sekolah Alkitab, saudara. Nggak ada yang membiayain saya. Saudara, waktu saya nyapu, saya ngomong terus sama Tuhan. Tiba-tiba, saudara, dari sampah-sampah yang saya sapu itu, saya lihat ada kertas kecil, saudara. Kertas kecil, dan saya tergerak untuk mengambil kertas itu. Saya ambil kertas itu, dan saya buka. Ternyata isi dari kertas itu adalah ayat firman Tuhan. Saya baca tulisan itu. Tulisannya bilang gini, saudara. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, saya nangis, luar biasa saya nangis. Saya datang ke mama saya, "Mah, lihat ini mah." Saya datang ke mama saya lihat. "Sudah berangkat kamu nak, udah jangan khawatir, jangan takut, Tuhan pasti buka jalan." Saudara tahu, tiba-tiba saudara, saya memiliki uang tiket. Uang jalan dan uang pembukaan di sekolah kita. Uang dari mana? Saya cari, saudara, kami punya anjing kesayangan. Saudara, kami punya anjing kesayangan di rumah, itu anjing yang gede. Cari-cari udah gak ada. Ternyata udah dijual sama mama. Ya, udah dijual. Mulai dari, bukan cuma itu, saudara. Mama biasa pakai kalung emas. Tiba-tiba kok udah gak ada. Udah dijual juga. Wah, luar biasa. Maksudnya saya melihat, wah, ini orang tua saya ini mendukung saya. Dan ini kalau bukan Tuhan siapa lagi? Saya nangis waktu itu, dan akhirnya saya berangkat. Pokoknya kalau saya sudah lepas dari orang tua, saya mau beriman. Tuhan yang pelihara hidup saya. Dan benar, di sekolah Alkitab, saudara, saya mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Saya dihibur oleh Tuhan, saudara. Waktu saya kelas 1, tiba-tiba diumumkan di sekolah diumumkan. Waktu itu kalau saya sekolah Alkitab di Languan cuma 12 orang, waktu kami angkatan 4 sekolah Alkitab Batu itu ada 300 orang lebih. Dan tiba-tiba diumumkan, Valdi Laluyan, wakil ketua kelas. Itu adalah sebuah hiburan dari Tuhan. Dan saya melihat Tuhan cukupkan semuanya, bahkan lebih, saudara. Ada berkat-berkat yang tidak terduga tiba-tiba datang, dan saya selesai kelas 1. Saya jadi pengerja di sekolah. Saya bekerja di sana dengan baik, saya taat, saya setia, saya berusaha untuk setia. Ya, saya mengantarkan Om Daniel juga di sana waktu itu, saudara. Dan saya banyak diberkati, luar biasa, saudara. Dan saya masuk kelas 2, saudara. Di kelas 2 juga, saya diangkat menjadi ketua kelas. Ini semua karena Tuhan. Saudara. Saya gak tahu Tuhan mau angkat saya seperti apa. Tapi saya mau mulai dari sekarang, saya mau berserah penuh kepada Tuhan. Saya mau belajar berserah. Saya tidak mau takut dengan masa depan saya. Karena saya tahu ada Tuhan yang pegang kendali masa depan saya. Saya tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya, berjalan bersama saya. Dan saya percaya ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dalam musim kehidupan kita, Dia Tuhan bersama dengan kita. Kami hidup karena percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan Tuhan. Meski dalam kesesakan. Imani pujian ini saudara. Katakan seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Oh, katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya. Amin Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Ini hidup kami. Ini umat-Mu Tuhan. Kami janji kami akan setia. Pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah. Tetapi kami mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku. Haleluya. Dalam genggam. Mari kita angkat tangan kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ya lalala makara besikara. Haleluya. Oh, iman kami sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Punya Tuhan yang haleluya, yang telah berjanji, yang sanggup imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan saja dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan Tuhan yang besar ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang akan menguatkan, memampukan kami. Iman kami mau bersepakat dengan Engkau. Percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya, haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ini hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah bataka rala sikir rala bala sikara bala. Kami berserah, kami berserah, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Terus katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan. Terjadilah sesuai iman kita. Dia Allah yang besar, yang pasti tolong kita, yang pasti tolong saudara dan saya. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, ku terima sekarang. Sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan bagi Dia. Dia muliakan, Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mendengar 3 macam orang
orang yang pasrah, atau orang yang berserah, dan orang yang ngotot sama Tuhan. Kita mau menjadi orang yang berserah, bukan pasrah, bukan ngotot, tapi berserah. Oleh karena itu mari kita harus tahu yang benar, maka kita bisa memilih yang benar dan melakukan yang benar dengan motivasi yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang sesuai dengan hati-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati Valdi yang sudah sampaikan firman, di mana dia nanti berada Tuhan, berkati dia. Tuhan pakai dia jadi hamba Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan. Dan Tuhan pakai setiap kita. Tuhan pakai kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Tuhan tahu persembahan kami. Tuhan tahu pujian kami. Tuhan tahu apa yang milik Tuhan yang dikembalikan. Kami yakin ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kalau sebentar kami pulang, kami terima mujizat Allah. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mundur kembali. Kami percaya di persimpangan jalan Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin.